Bursa. Ini Bang Bursa saya lihat nyimak ini. Biasanya beliau ada concern ya yang unik ini Bang Bursa. Silakan Bang. Bukannya kemana? Ada ya. Sudah ada itu. Palembang atau Jakarta Bang? Panjang tapi beberapa menit lah ya. Kita ini kadang-kadang salah menakar calon presiden. Karena kelihatan berlebihan, begitu kecewa, waduh, kecewanya maha berat lah. Segala ocehan-ocehan. Jadi presiden itu kita tempatkan aja seperti manusia biasa. Pasti ada salah, pasti kemampuan terbatas. Gitu. Nah ini yang perlu catatan saya pertama. Dengar nggak ya? Dengar ya? Dengar Bang, aman. Nah, yang perlu dilakukan sekarang ini di samping penguatan sistem kepartaian adalah sistem civil society ya. Kontrol civil society lemah sekali ya. Disebabkan karena memang perpecahan di kelompok aktivis ya dan kelompok kepentingan untuk melihat masa depan politik Indonesia ya. Saya tidak menyampingkan ada masalah pembelahan masa lalu, bukan. Bagi saya sih politik kayak itu biasa saja, kapan saja akan timbul. Kan nggak boleh orang nggak dilarang untuk memilih agamanya, memilih punya boleh. Nah, perdebatan filsafat di Athena pada waktu itu, mereka itu paling takut dengan Sparta, ya. Sparta yang kalau untuk memenangkan perang dengan kekuatan militer. Karena itu politik itu mesti kita hindari dengan pentungan dan kekerasan. Itu sebenarnya yang tidak boleh. Saya begini, jangan kita menarik polisi ke dalam politik, ya. Jangan menarik tentara ke dalam politik. Kita sudah mengalami 32 tahun dan saya ikut terlibat mengkritik Orde Baru, ya, penangkapan macam-macam. Nah, jadi kita sama-sama sipil ini harus mesti bersatu, ya, untuk mengeluarkan sistem politik kita dari keterlibatan polisi dan tentara, karena ini akan membahayakan ya sistem politik sipil dan kehidupan demokrasi yang dicita-citakan pada reformasi. Itu ini artinya apa Bang? Polisi nggak perlu jadi pimpinan KPK, nggak perlu mimpin Bulog, nggak perlu jadi. Nggak perlu dong, nggak perlu. KSSN itu. Sudah selesai sebetulnya, sudah selesai. Ya. Karena sipil ini banyak sekali berteban di mana-mana, ya berkemampuan secara teknokratik. Kayaknya Bang Bursa lagi ngasih masukan buat programnya Anies Baswedan nih kayaknya. Apa? Lagi ngasih masukan buat Pak Anies Baswedan kayaknya Bang Bursa nih. Tiba-tiba mau polisi. Iya. Polisi nggak boleh mengkriminalkan orang gitu loh. Kalau orang nggak salah yang dicari-cari. Masalahnya yang kriminalkan tuh KPK Bang, bukan polisi. Iya, siapapun juga. Mati, sudahlah. Ya. Masih ada hukuman berat. Mempermainkan keadilan, membunuh orang berat lagi. Itu pastilah. Kita ini ada batas waktu, ada batas akhir, batas. Nah, itu satu pertama ya. Nah yang kedua, tadi si Zaki ya bagus sekali dan pandangan dia. Saya akan mendukung Pak SBY pada waktu itu. Saya lihat Pak SBY memang nggak pernah mengkriminalkan lawanan politiknya. Saya ingat sekali waktu ada kerbau di Tolesi Shibuya. Memang dilema pada waktu polisi mau tangkap, akhirnya SBY perintahkan tidak perlu. Abang kita itu, Bang Ferry itu. Teman-teman kita yang Ferry Yuliantoro itu. Bukan Ferry ya, bukan. Saya tahu orang sudah meninggal. Oke. Ya, narik Shibuya di HI itu. Tapi itu mencerminkan bahwa kepemimpinan Pak SBY itu luar biasa dalam pembangunan demokrasi. Sakit sekali sebetulnya kasus pidana misalnya yang menuduh salah satu anak SBY soal mobil mewah. Nggak ada yang dikriminalkan gitu. Semua berjalan secara baik. Jadi saya ke depan ini, termasuk Nur ini udah jadi masuk partai nggak? Belum. Saya bergelora, Bang. Bergelora, oke. Semoga sukses sebenarnya. Cari dapatnya bagus, lulus dan seterusnya. Ya ke depan ini yang harus kita lakukan itu pertama itu satu penguatan ya. 2 kekuatan sipil, 3 pers kita ya, jangan dimonopoli lagi. Pers ini harus berdaulat ya. Pers dan hukum yang harus tegak. Tidak mungkin demokrasi berjalan tanpa hukum yang benar gitu loh. Nggak mungkin. Satu ketika
Nur bisa ya dicari-cari salah. Nggak ada manusia ini nggak salah di muka bumi ini, adalah celakanya. Kalau dicari-cari ada aja, pasti ada salahnya. Nggak mungkin nggak ada. Dia gubernur DKI. Nanti korek-korek adalah dia dapat honor-honor dikit, ya dia lebih dari 5 juta. Ya bisa aja kena 6 juta, 7 juta asalnya. Nah, mudah-mudahan itu tidak. Nah, siapapun yang ikut kompetisi, kita tempatkan secara adil dalam pemilihan demokrasi ya, ke depan ini. Tapi saya ingin mengatakan begini, saudara sekalian. Ya. Biarkanlah kompetisi ini berlangsung ya, mau apa namanya dengan cara-cara baik, dengan partai apapun juga. Tapi saya akan mengkonstatasi ini ya, konstatasi saya ke depan ini. 3 kemungkinan Presiden Republik Indonesia ya. Poros PDIP, poros apa namanya Demokrat, PKS, Nasdem, dan porosnya Pak Prabowo. Itu saya insya Allah 3 poros itu akan menentukan presiden pemilihan akan ke depan. KIP itu bisa ditaruh di mana-mana itu. KIB nggak disebutin Bang, KIB. Siapa? KIB. KIB itu dinempel kemana-mana karena nggak ada calonnya dia. Oh, bubar itu KIB. Bisa nempel ke Anies, bisa nempel ke Prabowo, bisa nempel ke PDIP. Bubar berarti KIB Bang ya? Bukan bubar, memang dibikin untuk begitu. Iya, menarik. Begitu. Ya. Kita ingin kompetisi yang baik. Nah, siapapun presidennya adalah dia mesti betul presiden. Karena jadi presiden, dia ngumpulin sahabat-sahabatnya, KKN, korupsi, ya, segala dicuri isi Republik ini gitu. Kita perlu pemimpinnya otentik. Begitu dia tampil, dia bukan mimpin untuk kelompoknya, betul-betul untuk bangsa Indonesia. Jadi dia mesti selesai dengan dirinya. Kalau belum selesai, kita akan menghadapi problem lagi kayak kepemimpin sekarang ini. Ini yang jadi masalah. Baik. Kita biarkan kompetisi ini, dia begitu terpilih, dia mikirkan prioritas apa bagi bangsa. Menurut saya ada 3 aja persoalan kita nih. Kemiskinan, pertanian, dan UMKM ini mesti diperluas dan diperbesar. Mesti affirmative action. Seperti Malaysia tahun 69 pasca konflik dengan pribumi dengan Cina pada waktu. Alhamdulillah kan banyak kontribusi pribumi di Malaysia, 33% sekarang ini. Pada waktu tahun 69 cuma 5%. Sekarang berkembang. Ya. Nah, 3 ini mesti diafirmatif oleh presiden yang akan datang. Siapa aja, mau Prabowo, mau Anies, Ahy, mau Puan sama siapa namanya Fahri Hamzah, boleh aja, nggak masalah. Yang penting ada track, ada prioritas dia untuk membangun bangsa. Itu Ainur. Ini saya ikut kontribusi. Terima kasih. Targetnya adalah 15%. Ya, kalau waktu target tax amnesty adalah 15%. Dan puncak tax ratio Indonesia adalah 13,3%. Nah, kalau kita ini selisih 5%, 5% itu ke depannya adalah sudah 1.000 triliun. Nah, sebentar Pak. Berapa sekarang tax ratio kita? Kalau nggak baru 8 kan? 9,8 yang 9,8 sebelumnya. Ya. Sejak kapan? Sampai tahun berapa kita 13,38? 13,3 kita itu tahun 2008. Bukan, ya ke depan ini masih jauh kan? Nggak mungkin kan? Ya, masih jauh. Ya, kalau Anies menang ya Antoni jadi menteri lah, untuk menteri perbaikan ekonomi. Kita aminin. Amin dong, mesti bilang sama Anies sama Pak SBY. Kalau Bang Bursa one team ya? Udah, aku ikut aja lah aku. Kalau udah tua Abang nih. Udah senior soalnya. Satu lagi kan? nih, untuk memperbaiki hukum itu Alvin Lim tuh Jaksa Agung baru beres tuh. Oh, siap. Gelora harus lolos dulu Bang, verifikasi fakta. Gelora dia menteri Menpora itu. Oh, iya. Amin Bang. Baik, terima kasih. Ini belum punya tiket aja udah bagi-bagi, gimana nih? Memang gitu, cita-cita itu begitu supaya kita berjaga doa Bang, doa baik kita amin. Saya kira panjang perjalanan menuju ke arah perubahan.